Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai tema tentang keterlibatan perempuan dalam bela negara pada aplikasi 60 hadis Nabi tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan Gender. Berbicara mengenai bela negara sendiri telah menjadi topik pembicaraan yang hangat baru-baru ini. Istilah bela negara secara tekstual tidak pernah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran maupun hadis. Kebanyakan redaksinya menggunakan jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah sebagai kata yang semakna dengan bela negara. Oke, kata jihad secara bahasa berasal dari 3 huruf, yaitu jim, ha, dan dal. Jihad sendiri merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata jahada yujahidu mujahadatan yang berarti bekerja sepenuh hati, usaha bersungguh-sungguh, dan sebuah usaha mengerahkan kemampuan, potensi, dan kekuatan atau memikul sesuatu yang berat. Sedangkan pengertian jihad secara istilah ialah mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis dan menghadapi musuh yang tidak tampak atau hawa nafsu dan musuh yang tampak atau orang kafir. Dan perintah bela negara atau jihad sendiri telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dari ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa hukum bela negara atau jihad itu wajib bagi semua umat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Walaupun secara fisik, kaum laki-laki lebih layak dan lebih pantas dalam bela negara. Dalam hal ini perang, daripada kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan kaum laki-laki lebih kuat dan sigap daripada perempuan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan dapat ikut andil dalam hal bela negara. Dalam aplikasi 60 hadis Nabi tentang hak-hak perempuan dalam Islam, disebutkan 3 redaksi hadis tentang peranan perempuan dalam bela negara. Yang pertama, perempuan pada masa awal Islam ikut dalam peperangan. Dalam hadis yang berbunyi An Rubai'i binti Muawid qalat kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam nasqi wa nudawi al-jarha wa naruddul qatla ilal Madinah. Yang artinya, dari Rubai' binti Muawid berkata, kami ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan di mana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka, dan membawa pulang yang gugur ke Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas, dapat kita ketahui bahwa perempuan pada zaman Rasul telah mempunyai peran dalam hal bela negara. Perempuan tidak hanya sekedar menjadi beban laki-laki, bahkan dalam medan peperangan pun perempuan ikut turut andil. Banyak nama-nama perempuan pada masa Nabi yang terekam sejarah. Mereka adalah perempuan-perempuan perkasa yang tidak hanya berpangku tangan pada laki-laki. Salah satu contoh perempuan bela negara pada masa Nabi yakni Ummu Sulaim. Beliau berjasa dalam membawakan gerabah air untuk pasukan Islam pada waktu perang Uhud. Selain itu, beliau juga membantu mengobati para pasukan muslim yang terluka. Selain membantu dalam perang Uhud, Ummu Sulaim juga pernah mengikuti perang Khaybar dan perang Hunain. Selain Ummu Sulaim, perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah yang ikut andil dalam proses bela negara antara lain Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Amir Asyaliyah, Barokah binti Sa'labah, Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Atwiyah al-Ansuriyah, Ummu Salamah, Syafiyah binti Abdul Muthalib, Zainab binti Jahsy, Ummu Muni', Rafidah al-Ansuriyah, dan Ummu Karos al-Khazayyah. Hadis yang kedua tentang perempuan berhak memiliki senjata untuk melindungi diri. Dengan hadisnya berbunyi An Anas bin Malik anna Umma Sulaimin ittakhadhat yawma Hunainin hinjaron fa kana ma'ahu
fara'aha Abu Talhah wa qala ya Rasulullah hadhihi ummu Sulaimin ma'aha khinjarun wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha khinjaru qalat ittakhadtuhu in dana minni ahadun minal musyrikin wa qartu bihi batnahu faja'ala Rasulullah yad'ahaku qalat ya Rasulullah uqtul man ba'dana min at-talaqi in hazamu bika wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umma Sulaim innallaha qad kafa wa ahsan. Langsung saja ke hadis yang ketiga, apresiasi terhadap kiprah perempuan dalam bela negara. Hadisnya berbunyi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yatahaddatsu an Ammarah Nusaybata binti Ka'bin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma Uhud ma iltafattu yaminan wala shimalan illa wa ana araha tufatilu tuni. Akhrajahu Ibnu Sa'id. Ya artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bercerita mengenai ibu Ammarah yaitu Nusaybah binti Ka'ab menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Nusaybah binti Ka'ab ketika perang Uhud. Setiap aku menoleh ke kiri maupun ke kanan, aku melihatnya gigih bergelut melindungiku. Rawahu Ibnu Sa'id, dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id. Oke, kembali kepada hadis yang kedua. Hadis tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya bagi wanita itu untuk melindungi diri. Jadi wanita itu tidak sekedar bersembunyi di balik punggung seorang laki-laki. Jadi wanita itu bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian dengan berlandaskan konsepsi bela negara serta landasan hukumnya di Indonesia dan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, perempuan Indonesia pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di dalam upaya ketahanan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik kehidupan bermasyarakat masih terdapat pembedaan stereotip antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan antara lain karena masih kuatnya penghormatan terhadap tradisi dan budaya di dalam hidup bermasyarakat yang seringkali menempatkan perempuan sebagai warga masyarakat kelas 2. Untuk itu, agar dapat berperan dalam ketahanan nasional dan upaya bela negara, perempuan Indonesia perlu terus mengembangkan dirinya agar memiliki kecerdasan yang optimal, sehingga perempuan Indonesia dapat mengetahui perannya di dalam memberikan pengaruh positif dan yang nyata. Baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain, seperti anak-anak, suami, keluarga, tetangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, para perempuan Indonesia harus memiliki dan mampu mengaplikasikan berbagai kecerdasan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, berbangsa, dan bernegara, termasuk untuk terlibat dalam upaya menjaga ketahanan nasional dan keamanan lingkungannya. Hal ini dapat dipahami karena kualitas seorang ibu akan sangat mempengaruhi kualitas anak-anak yang dilahirkannya. Lebih jauh lagi, kualitas anak-anak akan sangat dipengaruhi kualitas bangsa dan negara, mengingat anak-anak tersebut akan menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dan memajukan negara Indonesia. Kemudian apresiasi perempuan dalam Al-Quran pada hadis ketiga. Apresiasi sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berjasa dalam sesuatu peristiwa. Islam sebagai ajaran yang menjunjung tinggi persamaan telah mengangkat derajat kaum perempuan menjadi setara dengan laki-laki. Hal tersebut terrealisasikan dalam surat An-Nisa yang di dalamnya terdapat beberapa wujud apresiasi terhadap kaum perempuan yang dikelompokkan menjadi dua hal. Yang pertama, penghargaan dalam perlakuan
Itu meliputi 3 hal. Yang pertama, perlakuan secara adil dengan 2 ketentuan, yaitu adil terhadap yatim. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 127. Yang kedua, tentang memperlakukan perempuan dengan baik yang terangkum dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 yang meliputi larangan mempersulit perempuan dan perintah untuk berinteraksi dengan baik dan berlaku sabar terhadap perempuan yang tidak disukai karena ada hikmah dari ketidaksukaan itu. Yang ketiga, memperlakukan perempuan yang nusyus dan psikolog dengan bijak dengan ketentuan yang diuraikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Poin yang kedua, penghargaan dengan kepemilikan harta yang memiliki mahar secara penuh, yang tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 4, 20, 21, dan 25. Kemudian bela negara di lingkungan perempuan Indonesia. Sebelum membicarakan bentuk apresiasi perempuan dalam bela negara, peran perempuan dalam bela negara menjadi amat krusial untuk mengingatkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan perempuan. Tentara yang kuat pasti lahir dari didikan seorang ibu yang tangguh. Siapapun di dunia ini mengalami kehidupan di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari disapih dan merangkak. Tidak ada orang hebat yang langsung bisa berjalan. Di Indonesia sendiri, contoh perempuan legendaris yang tercatat sebagai pahlawan nasional ialah Raden Ajeng Kartini. Beliau telah membawa perubahan kehidupan perempuan pada masa itu dengan gerakannya yang dikenal dengan sebutan emansipasi wanita. Terkait bela negara bagi perempuan, ini sangat penting untuk diterapkan sebagai sebuah kebutuhan bangsa Indonesia masa kini dalam melengkapi diri di iklim yang berdemokrasi. Kita sebagai generasi masa kini harus bisa melakukan bela negara. Mungkin beberapa bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh perempuan. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, yang kelima, menyuarakan hak-hak perempuan. Mungkin dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, bahkan dalam hal bela negara. Hadis-hadis di atas telah menjadi bukti historis tentang keterlibatan perempuan dalam bela negara. Perbedaan jenis kelamin tidak menghalangi perempuan untuk melakukan sesuatu apapun selama tidak menyimpang dari kodratnya. Budaya patriarki atau mengunggulkan laki-laki daripada perempuan sudah tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengekang perempuan dalam melakukan sesuatu. Meskipun saat ini masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tetap memegang teguh sistem kebudayaan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.